درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. Terjemahan surah 7 Al-A'raf ayat 2 sampai dengan 4. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka maka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, orang-orang yang menginfakkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Maha benar Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah. Semoga para jamaah selalu diberi kekuatan dan kesehatan, diberi usia yang berkah, dan diberi suami, istri, keturunan, anak yang soleh dan solehah. Hari ini kita pertemuan yang kedua yang berkaitan dengan masalah zikir dan doa. Mari kita buka dulu kultum ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Ustaz Salam sampaikan kemarin, apa sudah dipraktekkan atau belum? Sedikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai amalan tubuh. Sekarang berkoli. Sama yang dibaca, tidak ada action, tidak ada gerak dia. Itu namanya amalan hati. Begitu 1328 Ar-Ra'd masuk, yaitu kategori al-mutmainnah, tenang, sejuk, damai, tidak ada lagi yang berkaitan dengan la ilaha illallah, tapi full energi ilallah. Dimainkan nafasnya. Itu kalau tidak dilatih, ya tidak bisa kita husnul khotimah. Karena persyaratan husnul khotimah pada saat dia mau pergi kan dibisikkan sama orang, dan kita kalau sudah belajar kan tidak perlu lagi dibisik-bisikkan. Lakin mau tahu, talkinkan, bisikkan, kasih tahu, padani, bilangi ke telinga orang yang sadarat kalimat la ilaha. Kita sudah tahu, apa yang lagi dibisik-bisikkan? Tidak usah. Saya bacakan, tidak usah. Kenapa? Kalau kami sudah tahu, apa yang lagi dibaca-bacain? Untuk kamu aja. Dan dia sudah ada salam semua ditaruh di sini di kantongnya, sudah orang sudah lagi tasbihnya, sudah dia siap semua. Yang 5918 Al-Hasyri wal tanzur nafsuna qaddamat ila. Siapkan sendiri bekal dalam menghadapi hadis. Makanya pelajaran begini ini fardu ain, thalabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu kata Nabi itu fardu ain, kewajiban bagi setiap pribadi muslim, laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada alasan tidak belajar, tidak ada alasan tidak berburu, tidak ada alasan tidak menimba ilmu. Karena kemarin sudah dikasih tahu kan bedanya yang menjadi ayat 11 itu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kan itu yang Allah kasih angkat derajat kita. Karena posisi iman kita dan posisi taklim ilmu SDM kita bertambah, makanya dinaikkan.
Makanya berapa kalau hanya sekedar sholat 5 waktu dengan sholat sunnah tidak tahajud, dia tidak akan bisa naik makomnya. Karena tahajud dengan sholat 5 waktu lebih tua sholat tahajud. Level pertama ini wajib untuk para nabi dan rasul. Begitu turun perintah Isra Mi'raj, turun dia jadi sunnah muakkad. Makanya kalau Bapak tidak kerjain ini, percuma 5 waktu ini tidak akan bisa diangkat-angkat sama Allah. Makanya diturunkan surat 17 itu kan Al-Isra 78, 79, tujuan tahajud apa? Maqamam mahmuda, mengangkat derajatmu. Makanya disuruh fatahajjat bihi nafilatan, tambah sholat itu. Jadi disuruh tambah memang sama Allah. Karena induk dari seluruh sholat sunnah tahajud. Makanya Bapak ngerjain sunat-sunat begitu nanti hari kiamat berkumpul amalan sunat, dia akan cari mamanya mana. Benar pernah ngerjain tahajud kayak mana? Kan semuanya kan berhimpun di tahajud. Kalau untuk yang sholat sunnah, induknya tahajud. Makanya setahun sekali diajari tarawih, sholat bersantai-santai. Mulai dari ba'da isya sampai menjelang makan sahur. Sholat itu, makanya bilang Nabi mangkoma Lailatul Qadar, sampai ke situ tingkatannya. Barang siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, iman karena Allah dan selalu muhasabah diri. Jadi semua amalan yang kita pakai, pelajarannya Ustaz Salam itu tidak hanya berupa bacaan, tapi berupa rasa. Al-Anfal ini yang jadi rujukannya. Surah 2, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, baru bisa berkurang energi, baru bisa bergetar, baru bisa zadatum imana, baru naik iman itu. Kalau enggak bisa. Makanya kan tadi sampai bil qalbi tenang, tentram, damai. Iya. Nah, baru dimainkan. Kapan? Habis sholat. Kapan? Waktu kamu mau tidur. Baca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, setelah bismika Allahumma ahya wa amutu itu. Baring, tidak bisa tidur. Mainkan zikirnya. Jadi ditarik naik turunnya itu, diisi energi nur Allah itu. Meskipun di Nur Muhammad sih, lalu tebarkan ke seluruh organ tubuh. Akhirnya tidur ini tubuh. Apalagi dia bilang istirahat sedang tidur, nanti jam 3.15 bangun. Kan tidak bisa kalau tidak innamal a'malu binniyat. Tidak bisa. Kenapa? Makom kita kan tidak sama dengan Rasul. Kalau Rasul kan Jibril alaihissalam langsung datang setiap malam. Pertanyaannya, Muhammad sudah tahajud? Selalu itu ditanya. Yang kedua, hidup sesukamu Muhammad, tapi sampai pasti mati. Nah, coba. Setiap datang itu terus ditanya, sudah tahajud? Makanya kalau tidak ngerjain tahajud, ada yang hilang rasanya di situ. Tapi ulama bilang bisa kamu tutup dengan 2 rakaat sholat sebelum zuhur. Jadi mencuri kekurangan tahajud di situ katanya. Padahal kan tidak mungkin bisa diganti kayak puasa ini. Mana bisa diganti? Ada poster video untuk am miskin, itu kan cuma panjar aja. Cuma kalau kembali ke redaksi tentang ayat puasa yang 183 sampai 187 tidak bisa diganti. Wa antasumu khairul lakum, kalau kamu tahu tentang keutamaan Ramadan, kamu tidak akan batalkan puasa. Tapi tetap kan namanya Allah kasih sayang, dikasihnya rukhsah. Oh boleh bagi yang menyusui, oh boleh bagi yang hamil, oh boleh bagi pekerja kuli pelabuhan yang tukang antar dari kontainer itu, kerja bangunan yang ngelas, yang apa ngaduk semen, oh boleh yang dirlik, yang kerja bongkar apa nyedot pasang dia punya kayak paha itu kunci-kunci, kasih dehidrasi. Dan itu orang-orang begitu dikasih rukhsah, termasuk mereka yang berangkat, termasuk mereka yang uzur tua, uzur karena sakit.
Tapi kan berkah Ramadan letaknya bukan di puasa. Bilang Nabi tasahur. Kamu makan sahur enggak tadi subuh? Enggak ada berkahnya. Bilang puasanya tetap tercatat, tapi berkah inti dari Ramadan kamu enggak dapat karena enggak makan sahur. Kemarin tadi kasih tahu kan, tugasnya malaikat turun ke dunia itu untuk apa? Ini buat apa ini? Dia mau tuntaskan urusan kita. Lalu kenapa kamu hanya nawaitu sama kodin Allah mabarik lana baru lalu makan? Jadi malaikat itu ngapain? Dan dia nunggu salamun ya hatta matlail sampai fajar dia baru naik. Mau dengari cangkem lambe muntung ini. Minta apa sebentar untuk hari itu? Tapi nggak minta apa-apa. Nggak berdoa. Doanya cuma 2 itu aja. Ini sudah hari keberapa ini? 13 ya? 13. Tidak minta. Jadi malaikat itu ini ngapain ke rumah orang ini? Dia tidak minta apa-apa kok. Hanya niat sama doa makan sudah. Jadi aku ngapain datang ke rumah orang ini? Tugasnya itu nah yang surah Al-Qadar itu. Minimal bilang Nabi minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau buka puasa sama makan sahur karena malaikat itu hadir mendengarkan doa kita itu. Jadi tidak paham kalau ini Ramadan. Jadi pulang balik aja sampai waktu fajar dia tidak bawa apa-apa. Istilahnya cemberut menghadap sama Allah. Yang lain gembira ketawa dia tidak. Kenapa? Tidak ada. Dia minta ya capek aja datang itu. Tapi tidak ngerti. Nah Bapak hari ini mau ada apa? Ada pekerjaan apa? Lalu ada usaha apa mau dibuka? Lalu kamu mau ada sesuatu tidak yang melongsing? Nah itu minta waktu makan sahur. Ya Allah hari ini mau tenda bantu mudahkan supaya menjadi itu yang dimaksud yang di amin amin sampai fajar dibonai ya Allah ini namanya keluarga situlah sudah kamu aminkan ya kuatku lanjutkan di innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah pasti nanya sudah kamu aminkan. Makanya tidak usah ragu lagi, pasti dikabulkan, pasti diterima. Yang jadi persoalan kan kita tidak makrifat kepada malaikat, padahal dia punya tugas masing-masing. Amantu billah wa malaikatihi. Kan ada di rukun iman kita itu. Sebab kalau kita percaya ke wa malaikatihi ini, kita tidak akan lagi pakai cincin buntar, pakai raja, makan di untel, atau ditaruh di dompet tulisan-tulisan itu. Jadi kalau menghadap bos, tunduk bosnya, tidak banyak perintah. Anu Pak, oh iya, ya sudah menurut kamu aja. Senang deh kayak begitu. Ya sudah gunanya bos-bos kayak begitu, tolong disetelkan di ruangan itu ayat rupiah. Jadi begitu udangnya masuk, pas keluar di sendiri. Sini Pak, anu Pak, duduk. Padahal ada ayat rupiah disetel di ruangan gitu. Gimana? Mau masuk? Apalagi di aura di situ langsung top. Assalamualaikum, brr, lari tuh. Yang jin setan hantu kakakku yang tokok ke kamar sebelah ketuk lagi tinggal di situ karena di kamar mandi awas kan kemana-mana. Kan begitu cara menguncinya mereka itu. Yang kadang ada karyawan datang menghadap, assalamualaikum, keluar. Kenapa? Karena masuk jin setan itu. Suruh keluar nih. Nah itu perintah surah An-Nur 27-29, bukan Ustaz Salam yang bilang. Ustaz Salam ngopi aja apa yang maunya Allah dan Rasul. Untuk konsumsi publik, oh begitu sekali. Makanya Bapak turun ke kantor, ke ruangan masing-masing, jangan lupa ucapkan salam. Kenapa? Loh, seputar karyamu ini kan hutan dulunya sebelum Petrosi ada. Berarti siapa yang tinggal dulu? Makhluk bangsa jin. Lalu dibikin perusahaan, kemana dia pergi setelah jadi building? Masuk lagi ke situ. Orang memang rumahnya kok kamu terbas. Halo. Curiga mana ada doa selamat tolak bala di sini perusahaan? Halo. Berdoa dong. Ayo, oke sebentar ada yang error pegawai tangannya kena mesin. Sebentar ada yang anjlok. Sebentar ini kenapa nih ngadap? Orang ada yang ganggu. Tapi
Tapi dengan kasih sayangnya Allah, dengan ini ditularkan sampai terdengar di ruangan-ruangan, nah itu sudah gunanya 10-15 menit sebelum ajan disetelkan ayat-ayat. Kemarin kan udah kasih tahu fungsinya 1782 itu. Wanunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Jadi obat dia. Apalagi amar begitu setel, ya Allah jadikan ayat ini shifa. Ada karyawan kita belum pernah nenek ke masjid, buka hatinya ya Allah. Ceklek, buka. Jadi ayat itu masuk ke telinganya. Hari itu dia sedih betul. Atau dia rasa, wah hari ini memang ayat yang setel di masjid itu. Berarti berhasil kan? Tanpa harus kita suruh dia pergi sholat, itu kan masih ngasih. Bapak kalau nyuruh ada karyawan teman disuruh sholat, Bapak riak berarti. Riak artinya sholatnya itu pamer. Sembahyang masuk neraka ini, jadi panitia neraka lagi. Ada orang yang sini. Tidak usah. Itu bukan tugasmu nyuruh dia sholat. Kamu dakwah bil hal aja. Ambil sholat pergi ke masjid. Itu, tapi tugasnya manajemen, pimpinan, karyawan, waktunya sholat. Itu kewajiban, kalau enggak kamu nanti digantung hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin akan ditanya apa yang kamu pimpin. Kamu demi siapa? Bagian ini. Ada anak buah? Ada. Waktu jam sholat kamu suruh sholat? Tidak, masuk ke neraka. Ada manajemen sini. Lebih begitu sistem kerjanya. Oh bos nanti bos, sekarang yang penting tugasku watawasau bil haq watawasau besok. Kan itulah ayatnya. Bapak tak pasana sudah laksanakan tafsir ayat itu. Tidak perlu lagi buka tafsir. Ayat tafsir sudah dapat pahala nyuruh orang soleh. Sudah dapat. Kamu Pak, lanjutkan watawasau bil marhamah. Astagfirullah, orang ini kasih tahu. Tidak usah lagi mentempel, main marah karena ini mabuk batik kok itu sapi. Tidak ada lagi gitu-gitu. Kenapa? Watawasau bil marhamah. Kamu yang pergi sholat. Itulah kewajiban kita selaku manajemen. Jadi tidak usah dipanggil-panggil yang itu ada yang punya tugas masing-masing. Makanya kalau sirkuit zikirnya itu berjalan, kita yang bantu. Kalau memang tertutup hidayah itu, Ustaz, ada enggak doa supaya anakku sholat, temanku, anu, saudaraku, anu? Ustaz salam bilang, tidak ada. Tidak ada kan? Kenapa? Kalau langsung dikasih tahu doa, dia bacakan, lalu ternyata doanya itu mentul, dan dia bilang, Ustaz sudah kubacakan, tapi tidak ada. Padahal kuncinya hidayah. Hidayah itu punya Allah. Nah pakai itu dulu yang amalan Ustaz salam. Nabi sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum ke kiri. SOP-nya istighfar 3 kali. Kenapa? Jangan sampai kamu berzikir, berdoa, tidak tobat, tidak diterima amalanmu dan amalan orang itu. Padahal dia sudah sungguh-sungguh minta tolong dibacakan gara-gara sombong. Dengan istighfar ini. Connect dulu, ya Allah ampun saya punya dosa, mudah-mudahan doa ini dikabulkan dengan lakukan istighfar ini. Habis itu nama malu bin niat, ya Allah bantu tolong bukakan hatinya supaya dia sholat. Jadi minta dibukakan hatinya. Habis itu apa? Al-Fatihah. Karena hidayah itu ada di Al-Fatihah. Nanti setelah hidayah itu masuk, baru kita main ke level kedua. Dibikinkan anu, Astagfirullahaladzim. Sampai SOP-nya 3 kali istighfar juga. Ya Allah bukakan hatinya adikku, saudaraku, pamanku, tanteku, macam-macam siapa yang kita niatkan supaya dia sholat. Nah keluarkan sudah Ibrahim 40:41. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Berarti betul itu dibaca Quran Ramadan. Betul berarti dari kita berarti betul dia tak ragu ayat itu. Buktinya kalau ada masalah begini dikeluarkan ayat itu, ditaruhkan ke sini. Jadilah metode syifa. Ini enggak. Itu ada di Quran, sudah kamu pakai? Belum. Botek. Lipstick. Amalan cangkem lambe buntu dari hasil. Biar kamu baca ulang-ulang sampai berdarah-darah mulut. Kalau tidak ada yang bisa kamu transfer keluar teori. Padahal ini apa? Ini kan Lailatul Qadar ini. Dari mana ini? Dari Allah. Di langit kan?
Diturunkan di langit sama siapa? Jibril alaihissalam. Di surah Al-Qadar bilangnya Jibril sebagai apa? Ruhul Amin. Ya, Jibril kan sebutannya diantaranya kan Ruhul Amin. Selain malaikat Quran, dia Ruhul Amin. Nah itu yang bawa Quran itu dari Lauhul Mahfuz 30 juz. Begitu sampai ke Rasul yang ada di gua, dirincinya. Jadi Iqra 5 ayat, padahal 19. Makanya walaupun Iqra itu ayat pertama turun, tapi tidak langsung 19. Kalau Al-Fatihah langsung 7 ayat. Makanya ditaruh di depan, disebutlah sebagai Fathul Kitab, pembuka kitab, induknya kitab, mamanya Quran. Makanya Bapak kalau beramalan tak baca Al-Fatihah, amalan itu kesana kemari lari. Bapak Ibu mari sama-sama kita baca surah Yasin. Alhamdulillah, mamanya dibaca enggak? Maka Yasin itu nanti akan cari hari kiamat, mana mamaku? Karena tidak baca Al-Fatihah. Itu ada di dalam beramal. Ini langsung itu 15 surah Al-Baqarah. Al-Fatihah dulu. Mana bisa surah 13 Ar-Rahman masuk kalau tidak ada Al-Fatihah dulu? Istighfar dulu, berniat Al-Fatihah. Nah, jadi nunggu mamanya. Siapa nih mau masuk? Oh, surah 13. Masuk di hidupnya. Ini tidak ada. Lalu dia kemana-mana mencari sampai hari kiamat. Bapak, yang Petrosi, aku cari sekian ribu miliar tahun dan tidak tahu mau kemana aku. Tanggung jawab. Karena tidak dibuka dengan Al-Fatihah. Dahsyat itu Al-Fatihah. Apa yang bikin sulit? Mama sama bapak meninggal, terus ada uang untuk acara haulan, nggak ada kan? Bingung kan? Karena kamu mau ikuti pola tradisi, coba pakai yang syariat aja, simpan, mau kubur, jauh kan? Susah kan? Sini aja. Kapan? Habis sholat sunat, mau duha, kamu tahajud kah? Atau pakai yang doa yang saat mustajabah, wantizur sholat pada sholat, antar waktu berdekatan maghrib ke isya, doa yang mustajabah. Apa itu kamu mau pakai? Atau sekalian berjauhul lain waktu bangun sholat tengah malam, pakai di situ. Habis berzikir, bewirid, membaca Quran, ya Allah, itu juga dipakai lagi istighfar 3 kali, niat ya Allah untuk Nabi wa Umi Al-Fatihah. 7 ayat dibaca, langsung pahala 30 juz masuk ke alam barja. Saat itu juga, kenapa bisa langsung? Karena ini auladin soleh ya berulang. Itu penyebab kenapa langsung. Karena kita nasab, saudara, sesusuan, hubungan nikah. Kalau kita dimintakan bantu, Ahmad Ustaz tolong bantu bacakan doa ada keluarga sakit. Iya, siapa namanya binnya? Pasti tanya, kenapa? Karena kita innamal mu'minuna ikhwatun. Ini hakul muslim alal muslim. Haknya sesama muslim saling mendoakan. Karena tidak ada hubungan 3 nasab tadi, maka perlu kita tanya bin-bintinya. Namanya siapa? Suhermanto. Suhermanto itu orang apa? Orang Jawa, orang Bugis, orang Banjar, orang Madura. Nah, itu yang bikin beda. Nah, binnya itu yang top. Oh, Hermanto ada topnya berarti Jawa. Padahal ada juga Hermanto Banjar, Bugis. Tapi binnya itu yang bikin beda. Sehingga doa tidak mungkin salah alamat. Nah, itu kan cara beramalan. Jadi kan Ustaz Salam langsung prakteknya aja ke dalam amalia. Bagaimana berdoa itu, bagaimana berzikir itu. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Kan kita sedikit-sedikit, tapi kan mengenal mantel. Jadi kalau pelaku bro itu mantel, bukan mantep. Kalau Bapak itu kan kadang baca surah Al-Ikhlas, baca ya begitu aja, makanya tidak ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allah ahad, ahad, al-falaq. Itulah sebutannya, karena itu qol-qolah kubro. Baju di toko apabila ada huruf ba, ja, da, to, dan ko dibaca pantul. Ini tidak aja dibaca pantul. Huruf kaf, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Qol-qolah. Kan tadi ba, ju, di, toko. Nah, ada huruf kaf, yang ada ko.
Halo. Ini tukang ajar kan kemarin dapat siapa? Tukang ajar. Bidadari kan? Iya. Tadi sudah berganti yang ajar orangnya. Nanti asal gantian lah. Wajar kawan. Aku juga mendapat bidadari soalnya dia bukan kawan. Betul. Itu yang dibilang Quran azwajun mutahharat, tidak pernah disentuh dan tidak pernah dipakai oleh siapapun. Fresh food. Yang bidadarinya itu. Ini Ustaz Salam dulu remaja, Ustaz Salam ajang terus itu sholat. Padahal belum tahu hadisnya. Ya silakan, ada yang mau ditanya? Dan materi kita zikir semua doa. Silakan kalau ada. Padahal. Langsung aja setiap storing. Saya pernah baca buku itu ada amalan doa, ada sujud terakhir sama yang terakhir. Itu bacanya kalau memang ada seperti apa? Terus yang kedua, jadi sujud terakhir sama doa ya? Iya, Ustaz. Jadi yang pertama tadi sujud terakhir sama yang terakhir. Iya. Terus yang kedua, apakah kita diperbolehkan pada saat sholat itu sebenarnya kan intinya kita berdoa juga Ustaz. Berdoanya itu boleh nggak pakai bahasa Indonesia atau memang harus saklek pakai bahasa Arab? Itu waktu sholat apa selesai sholat? Dua-duanya boleh Ustaz. Kita terima kasih. Iya, bagus ini langsung menyentuh kepada materi 2 hari. Ya, pada saat kita sujud terakhir, kalau hadis yang sahih di Bukhari Muslim kan sudah jelas tuh bacaannya. Yang dari redaksi aslinya Subhana Rabbiyal A'la. Kalau pakai wa bihamdihi itu mazhab Imamiyah di Makkah. Kalau di Asia namanya mazhab Imam Syafi'i. Lebih mengkhusus adalah kaum tua yang pakai wa bihamdihi. Jadi artinya Bapak hadirin jamaah amalan itu harus tahu yang saya pakai ini apa. Kenapa? 17:36 nanti ditanya sama Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Jangan kamu belajar mengikuti pelajaran yang kamu sendiri tidak punya pengetahuan tentang itu. Resikomu innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu bertanya. Nah, itu salah. Kenapa Bapak baca Yasin setiap malam Jumat? Loh kan orang-orang di balik Bapak di kampung nggak baca Yasin. Iya kenapa? Kamu ada nerima, ada belajar, ada yang ngajari disuruh amalan. Enggak. Nah berarti kan taklid, ikut-ikutan. Harusnya itu naik ittiba. Belajar tahu memang betul ada, diamalkan, hakul yakin namanya. Ini enggak, di kampung dia pakai semua. Loh berarti kan taklid. Allahu Akbar, apa yang kamu pakai? Allahu Akbar kabiro. Dari siapa? Bapak mama aku pakai itu semua Allahu Akbar kabiro. Kok kamu aneh pakai Allahu ba'id baina wa baina qawliya? Itu kan punya orang Muhammadiyah. Nah, kan begitu jadinya. Kalau berkabiro katanya. Padahal bukan begitu aturannya. Itu semua redaksi bacaan doa iftitah sama begitu selesai tahiyat fil alamin innaka hamidul majid. Mau pakai yang mana? Allah apa? Nah, itu kan susah kalau nggak sholat dipakai apa lagi? Ada min ajabil qabri wa min fitnatil mahya itu yang dipakai untuk supaya nanti enak bebas dari siksa kubur. Ada juga yang pakai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada 2 redaksi yang dipakai untuk tambahan. Tapi kalau yang sujud selain subhana rabbiyal itu ada lagi redaksi lain yang Ustaz Salam bilang kemarin. Ya ruku sama sujud Bukhari Muslim sama bacaannya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu sudah termasuk zikir, sudah termasuk doa. Tapi pada saat sujud bilang Nabi fa'aksirud doa, banyak-banyak minta doa. Jadi ada bonus tambahan lagi. Tapi di situ prinsipnya doa yang urgen saja. Jadi satu model disunatkan diulang sampai 3 kali. Contoh setelah subhanallahil a'la, ya Allah, aku sudah menikah 2 tahun belum punya keturunan. Rabbi habli minas sholihin, beri aku anak soleh. Ya Allah, jangan dibiarkan kami seorang istri tidak punya anak. Kesimpulannya 3 doa ini apa? Minta. Nah,
Yang tidak boleh, ya Allah sakit mamaku, ya Allah nanti ada mutasi jangan aku dipindah, ya Allah nanti ada pasar Ramadan, malaikat bilang muya. Itu mintanya setelah sholat. Jadi yang makanya tadi sujud terakhir itu kan Ustaz Salam nggak lama. Kenapa Ustaz Salam fokus? Karena anaknya Ustaz Salam tahun ini ada yang mau masuk polisi. Itu satu difokuskan ke situ supaya dimudahkan, supaya dilancarkan, supaya sehat, supaya seluruh adminnya dia aman lancar. Kan itu kewajiban kita biar dia tidak ditolong. Tidak usah itu tugas kewajiban Bapak. Makanya kan yang punya merek kan harus tahu. Ini jenis apa? Oppo. Rusak, kamu bawa ke Samsung. Apa bilang Samsung? Memang Oppo begitu, tidak sama dengan produk kita. Selalu jual kecap nomor 1. Kan lain tempat. Berarti yang bawa ke servis itu yang mau diruqyah bukan salah. Iya. Kan itu doa tahiyat. Lalu di dalam sholat sama doa sesudah. Boleh tidak kalau kita pakai bahasa kita? Jadi ada di antara rahasia-rahasia sholat itu. Misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin tidak tahu kan kalau Ustaz Salam bin Qalbi bilang Robbi habli minas sholihin. As-Saffat ayat 100 doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah jadikan anakku as-sholih. Kenapa? Karena sudah kebiasaan amalan qalbu. Karena di situ antaraku dan hambaku. Ya Allah, aku sudah ibadah, aku mau minta. Pertanyaannya minta apa? Nah di situ lah bil qalbi yang dibilang asrarul doa, rahasia doa yang ada di Al-Fatihah. Nanti begitu yang kedua, walad dhalin. Nah, kita lagi di sini. Apa biasa Ustaz Salam pakai? Rabbighfirli wa liwalidayya. Tapi bil qalbi karena tidak boleh dijaharkan. Kalau dijaharkan walad dhalin rabbighfirli wa liwalidayya. Berarti surah Al-Fatihah berjumlah menjadi tambah satu lagi. Jadi jumlahnya berapa? 8. Sama Bapak Imam lagi sholat baca surah Al-Alaq. Ibrahim wa Musa alaihissalam. Berarti surahnya bertambah jadi 20. Nah, tanggung jawab tuh. Kadang 19 saja. Nah, itu sudah gunanya tadi Ibrahim wa Musa. Cara bacanya itu nah. Begitu juga Yasin. Ibu-ibu biasa yang Yasin Fadilah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Yasin ayat pertama, sallallahu alaihi wasallam ayat kedua. Berarti menambahi. Harusnya Yasin wal Qur'anil Hakim. Harusnya begitu. Ini dibaca nyanyi. Nah, itu nah, kalau tidak belajar zikir bersuara sama zikir hati. Jadi ditambah-tambah ayat itu. Lalu kayak apa Ustaz yang salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Dan sekarang Yasin berapa ayat? 83. Ditambah salamun 2 lagi. Jadi berapa? Makanya Ustaz Salam kalau mimpin Yasin pakai Quran. Salamun qaulam mir rabbir rahim wantazul yauma ayyuhal, yang biasa Yasin 3 kali melotot itu. Kenapa? Ustaz Salam baca Quran yang 30 juz ini yang ada. Kalau Ustaz Salam 3 kali berarti Ustaz Salam nambah ayat itu. Namanya bid'ah apa? Dolala, sesat. Kalau dolala apa? Finna, masuk neraka. Baca Yasin menambah masuk neraka padahal niatnya baik. Makanya kecuali kalau pakai di sini, walaupun Quran atau di buku-buku kecil, di Yasin, salamun 3 kali dibaca, tidak ada persoalan. Kenapa? Karena amalan Tuhan Guru, ulama yang ngajari, dibaca 3 kali. Karena itu adalah ucapan Allah kepada penduduk surga. Dengan kamu suka membaca doa-doa yang diulang sampai 2-3 kali, semoga kamu termasuk yang dipanggil sama Allah. Orang surga, Nina Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Padahal bilang Nabi ada 3 tirainya itu. Nah, belum dibuka semuanya ini. Orang bilang ini ke Allah, apalagi semua tirai itu dibuka. Maka
Hanya bilang ini far'atan. Orang berpuasa itu ada dua kenikmatannya. Pertama, farhatan indal fitri, waktu dia berbuka. Yang kedua, liqa'i rabbi, pada saat nanti hari kiamat dia bertemu sama Allah. Ini puasa ini. Makanya betul-betul diseptikan, dibaik-baikkan. Nah, di sujud terakhir, waktu boleh lewati salawatil maktubah, boleh pakai redaksi bahasa Arab, boleh pakai redaksi bahasa kita. Kenapa? Karena doanya dengan bil qalbi. Ya, ya Allah, ya Allah, istriku lagi hamil besar. Ya Allah, ini kandungannya sudah 8 hari. Beri ketenangan dalam kandungannya supaya aku bisa menyambut. Seperti itu kan? Pakai bahasa kita, cuma tidak boleh diucap. Kapan diucap sama dengan berkata-kata dalam sholat? Hukumnya makruh, pahala 100 dikurangi sama Allah karena kamu ngomong dalam sholat. Itu tidak boleh. Jadi ada yang memang ditambah, tapi guru sekumpul justru malah sujud terakhir itu pada saat setelah subhan rabbiyal a'la kita boleh menambah dengan rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Disuruhnya tambah. Jadi doa ibu bapak itu pakai waktu sujud sebagai wujud tanda syukur kamu punya orang tua seperti itu. Disuruh baca di sujud terakhir. Itu boleh dibaca sama dengan subhan rabbiyal a'la. Tapi jangan kasih tahu tetangga sebelah, karena itu kan doa khusus kita. Kalau pacar boleh nggak didoakan Pak Ustadz supaya aku jadi sama dia? Ngapain? Kan banyak cewek, kok kamu main itu aja gumul. Iya kan? Di An-Nisa 36 dibilang zuyyina lin-nasi hubus syahawat minan nisa. Laki-laki itu diberikan syahwat lebih, selalu mau menduakan perempuan. Dan cuma yang satu kan gumul. Istri yang satu, ya, mafna wa khilata wa rulah. Allah takdiru fawaid. Kan begitu ayatnya. Boleh 4, tapi yang satu itu yang topnya. Kalau yang 4 ini pakai sini malam kedua, ini malam ketiga, malam keempat, malam kelima, hancur ginjal. Kalau pakai tampur buaya, tidak bisa, ginjal hancur. Halo, kita bukan orang begitu habis buka puasa masuk kamar, bukan ya. Jadi makanannya itu dibatalkan masuk kamar, main dia. Karena ayatnya bilang, uhilla lakum lailatas syiyam, boleh berhubungan bulan Ramadan malam. Nah, ini kan habis buka malam. Jadi habis buka ini puasa, buka juga di dalam. Double. Kalau kita istri begitu, seminggu dipakai mati itu istri. Habis puasa dipakai lagi di atas. Jadi kalau mau cepat bunuh istri kayak gitu Pak caranya. Sebab jahat itu. Oke, ada lagi? 11 ini. Di sini disuruh 15. Masih ada waktu 3 menit. Halo. Yang curhat mana? Yang punya sana. Nah, kalau kita sholat itu kan rukunnya salah satu rukun yang baca Fatihah. Kalau kita jadi makmum itu kapan waktu baca? Bagus nih. Sabarnya terus. Iya, bagus. Nanti kalau ada sempat nanti baca buku namanya Pedoman Sholat karangan Profesor Dr. T.M. Hasbi As-Siddiqi. Tentang sholat di situ dalam sendiri terlalu. Banyak versi di situ diajarkan. Yang pertama, Al-Fatihah itu ashabul masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Dan dia adalah fardhu ain, kewajiban bagi setiap pribadi yang sholat. Jadi kalau sudah bilang fardhu ain, tidak bisa kita mengandalkan imam. Imam itu hanya untuk orang-orang kasus yang masbuk. Makanya begitu apa dapati imam rukuk, tsummarka'u, maka terhitunglah 1 rakaat sholat untukmu. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu tanggung sama imam. Tapi di kalangan Imam Syafi'i yang masyhur, walaupun dianggap ini sudah cukup, itu adalah hukum jamaah. Secara pribadi, kamu belum baca surat Al-Fatihah. La sholata illa bi Fatihatil kitab. Bila Nabi tidak sah sholat yang tidak baca, dipakai diri
Selesai tahiyat, Imam salam, kamu berdiri satu lagi untuk menggenapkan rukun saya belum baca Al-Fatihah. Untuk yang masuk, maka sempurna salat. Walaupun tadi begitu sudah rukun dapat, Imam salam, dia salam boleh, tidak ada persoalan. Dan lalu bagaimana kedudukan Al-Fatihah itu? Ada beberapa versi yang diajarkan oleh tuan guru para ulama. Pertama, pada saat imam membaca Al-Fatihah, kita tidak boleh baca apa-apa, wajib mendengarkan. Persoalannya ini sholat zuhur sama asar. Bagaimana? Ya wajib masing-masing. Sedangkan baca bersuara maghrib, isya dan subuh boleh kok kita dengan metode imam dulu selesaikan bacaannya, baru waladhdallin kita amin, baru kita baca Al-Fatihah wajib untuk kita. Surah yang dibaca imam adalah hukumnya sunnah bagi kamu. Nah, atau metode yang kedua, imamnya membaca diikuti sama makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Metode itu yang dipakai yang kedua. Kesimpulannya, jangan tidak baca Al-Fatihah. Karena ada dua posisinya. Selesaikan dulu bacaan imam, baru kamu baca. Atau kamu barengan ikut sama imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi Pak Ustaz, Ramadan ini imam itu kadang bacanya dicampur-campur. Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Kayak apa Ustaz? Dia pakai apa bacanya? Pakai mulut atau pakai hati? Pakai mulut. Kalau begitu kamu pakai hati. Cepat mana? Cepat mana? Di sini subhanallah sudah berapa kali dalam subhan? Ini baru subhanallah satu kali. Makanya salah begitu ngajari jamaah mensiasati imam yang tidak urattil Qur'an tartila, tidak usah diikuti dalam bentuk lisanmu, tapi dalam hati ikuti bacaan. Dan membaca kan ada dua, secara lisan, secara qalbi. Yang jadi persoalan itu dia dengarin aja, tapi dia tidak ikut membaca dalam lisan dan tidak ikut membaca dalam hati. Jadi kayak apa? Dia tidak baca Al-Fatihah. Jadi kayak apa? Dia tidak sah sholatnya karena itu rukun. Tapi bagi orang yang mukallaf, orang baru belajar Islam, dia tidak perlu tahu hukum itu. Yang penting datang takbir, Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Tidak usah dia baca Allahu Akbar, Allah. Karena dia mukallaf, orang baru belajar Islam. Termasuk juga orang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Kan kita di sini ada yang mukallaf, tidak tahu bacaan-bacaan, tidak urus, yang penting ikut sholat aja. Sama pahala iman dengan yang kamu dapat. Yang penting ikuti gerakan iman. Ini wala doa, bilang Nabi dalam riwayat Tirmidzi Ahmad, nanti orang yang seperti itu mendahului perkataan imam, kepalanya semua dirubah jadi kepala keledai. Ada kan gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai. Ada orang. Hati-hati. Allah, di sini begini. Di masjid itu paling banyak itu kacau. Allah, sudah sujud. Allah, dia sudah berdiri. Coba. Padahal ayatnya bilang apa? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, taati imammu. Imammu hari itu siapa? Ustaz Amar. Lalu siapa itu Amar? Rasul yang ngajari cara dia sholat. Kalau kamu tidak ikuti dia, berarti Rasul kamu lawan. Berarti Rasul kamu lawan, berarti Allah tidak kamu taat. Apa hasil sholatmu? Tidak ada. Karena tidak taat. Katanya selalu balik. Sausuku fakum, tolong tenang, tak dirapatkan. Siapa yang bilang itu sausuku fakum? Kanjeng Rasul. Berarti jahilnya Amar, hakikatnya Rasul. Nah itu yang makanya ditanya, man imamuka? Sebut aja nanti di alam barja. Amaro lambemu. Pak, dikibas sama malaikat penjaga kubur. Imam kita Rasulullah. Nah itu ada yang syariat, ada di balik itu. Ustaz Salaf kan membuka yang balik itu lewat jalur syariat itu supaya dipahami bahwa sholat itu bukan hanya sekedar pekerjaan fisik, ada yang non fisik di dalam.
Makanya dia harus masuk. Allahu Akbar. Artinya apa? Ya Allah yang Engkau besar, aku kecil. Akhirnya kan tadarru wa khufya. Jadi tunduk. Ini enggak Allahu Akbar. Loh, kok bisa bergagah begini? Berarti dia mengaku dia besar, Allah itu kecil. Atau dia tidak belajar bahwa kalimat Allahu Akbar itu bukan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi refleksi ke diri, kita kecil, Allah yang besar. Makanya disuruh tunduk, disuruh berlembut, karena kita menghadap sama yang Maha. Ini tetap begini. Bahkan goyang-goyang badannya. Apalagi imam tarawih kadang-kadang hafalan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur. Bergoyang dia karena dia menghafalnya bergoyang. Terbawa sholat. Nah sementara tadi ukurannya apa? Imam dijadikan panutan sama makmum. Jadi apa gerakan imam harus diikuti sama. Jadilah sholat itu bergoyang. Subhanallah. Ada begitu di masjid? Orang yang sholat begini aja Ustaz Salam pernah lihat di Gunung Sari. Ini baiknya itu dia begini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini-begini imamnya itu. Itu Ustaz Salam begitu takbir. Astagfirullah. Jadi 2 rakaat aja sholat tahlim itu pulang Ustaz Salam. Kenapa? Terbayang gerakannya begini. Nah, khusyuk kan daripada ngomongin imamnya, baik pulang. Kenapa? Kan sunat juga. Bilang Nabi kalau sholat sunat itu bagus dikerjain. Kita datang ke situ karena mau ambil hikmah. Dari sekian puluh orang, 40 kalau berdoa pasti diijabahi. Nah kita mau ikut nimbrung di situ. Karena ada hajatan. Ya Allah begini-begini. Yang lain aminkan. Nah kita kena berkahnya digunakan. Itu maksudnya. Lihat imam gayanya begitu, pulang Ustaz. Apalagi bacanya kayak angin tadi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kayak begitu dia. Tapi tidak ada kan di sini? Nah, Amarah kita tidak. Oh, dari kita berdoa mudah-mudahan sedikit sudah boleh tak uraikan bagaimana zikir yang kita baca dan bagaimana doa. Boleh kita pakai bahasa kita, boleh juga pakai bahasa aslinya, atau boleh pakai bahasa lain. Misalnya, oh karena yang melompok diminta berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan mungkin yang turun ini orang Bugis yang berdoa, turun malaikat orang Jawa. Oh jadi orang Bugis karena dalilnya kan jelas. Ar-Ra'd itu 13 ayat 11. Lahum akibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Pada diri kamu manusia sudah ada malaikat yang jaga non-stop 24 jam atas perintah. Jadi dia tahu segala jenis bahasa ucapan apa. Karena tugasnya dia mengaminkan. Kalau dia tidak tahu dia tidak akan aminkan. Itulah adilnya Allah. Dan mungkin yang berdoa orang Bugis yang diturunkan orang Jawa malaikatnya tidak mungkin. Makanya dia tidak boleh ada nafsu. Karena ada nafsu kita berdoa, dia ngaminkan aja tugasnya bawa naik itu aja kerjaan. Tidak berdoa. Wala hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wa husnal khuluq. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma irham ummata Muhammad, Allahumma farij an ummata Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad wa li jami'i man amana bika. Rabbana taqabbal minna anta antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم dengan keparatul majlis subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.